Shalom sahabat Unstoppable Generation, perkenalkan nama saya Natasha dan hari ini ada pesan Tuhan yang ingin saya bagikan. Ada satu value yang terkadang banyak anak Tuhan sering lupakan. Value ini sebenarnya adalah fondasi untuk kita anak Tuhan menjadi orang yang bisa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Value ini adalah namanya cara menghormati Tuhan dan manusia namun dengan landasan kasih. Kata menghormati ini artinya menjunjung tinggi atau menilai lebih orang lain. Mungkin kita selama ini menghormati orang tetapi dibaluri dengan hanya sekedar kewajiban. Atau mungkin kita menghormati karena pengen dilihat baik nih, aku menghormati orang itu. Atau mungkin karena ketakutan, ada beberapa dari kita. Dan terlebih lagi mungkin kita menghormati, kelihatan ya menghormati, tetapi hati kita ini jengkel. Nah ini adalah contoh dari cara menghormati yang salah. Nah, di dalam Alkitab, kata hormat itu muncul dalam 3 konteks. Yang pertama, menghormati Tuhan. Yang kedua, menghormati orang tua. Dan yang ketiga, menghormati sesama manusia. Di dalam 3 konteks ini, hormat itu Tuhan berikan 2 sisi, yaitu berkat dan juga kutuk. Yang pertama, menghormati Tuhan. Banyak sekali firman-Nya yang berkata soal berkat menghormati Tuhan. Tapi aku bakal ambil dari satu firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 16-17. Firman-Nya berkata seperti ini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Berkatnya sangat luar biasa, di mana Tuhan ini akan memperhatikan dan mendengarkan kamu. Bahkan perkataannya milik kesayangan Tuhan sendiri. Di firman yang lain ada yang berkata gini, Tuhan akan menghormati orang yang menghormati namanya. Begitu besar sekali berkat yang Tuhan berikan, karena sejujurnya memang Tuhan mencintai semua orang. Kita tahu Tuhan memanggil semua orang, mencintai semua orang. Tapi tidak banyak orang-orang yang Tuhan hormati. Dan Tuhan menunjukkan dalam firman-Nya, kalau kamu menghormati aku dengan benar, menghormati rumahku, baitnya, berkat ini, itu akan turun, di mana Tuhan sendiri akan menghormati kamu. Tetapi sisi yang lainnya, kutuk. Di Maleakhi 2 ayat 2 berkata, Tuhan akan mengirim kutuk, membuat berkat menjadi kutuk. Bayangkan, seharusnya berkat itu menjadi bagian kamu, tetapi saat kamu menghormati dengan cara yang salah, berkat itu berubah menjadi kutuk. Dan akhirnya hidup kalian tidak diberkati. Konteks yang kedua, menghormati orang tua. Sekali lagi dalam sisi berkat. Di Ulangan, di Keluaran, Efesus banyak sekali berbicara soal menghormati orang tua. Berkatnya adalah panjang umurmu, berbahagia, dan baik keadaanmu. Tuhan menjelaskan bahwa di masa depanmu, saat engkau menghormati orang tuamu, berkat ini tuh akan jadi bagianmu. Kau akan mendapat panjang umur, berbahagia, keadaanmu akan selalu baik. Sudah terjamin oleh Tuhan. Tetapi sisi lain dikutuk. Di Matius Amsal berkata gini, kamu akan dihukum mati kalau tidak menghormati orang tuamu. Kalau kamu mungkin brengsek, kurang ajar. Engkau akan dipatuk gagak lembah dan dimakan Raja Wali. Menunjukkan kehidupan masa depan di mana sepertinya berkat itu akan terus diambil terus. Bahkan perkataannya lebih menyesakkan ya, dihukum mati. Mungkin matinya bukan mati ke dalam kedagingan, tapi mati di mana imanmu mungkin mati. Mungkin sukacitamu mati, mungkin damai sejahteramu mati. Itu adalah kutuk yang Tuhan berikan kepada orang yang tidak mau menghormati orang tua. Konteks ketiga, menghormati sesama manusia. Firman-Nya banyak menjelaskan, tapi aku mau ambil dari satu firman aja. Di Roma 12 ayat 10. Berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 2 perkataan yang kita garis bawahi hari ini yaitu saling mengasihi dan memberi hormat. Tuhan sendiri memberikan tugas, memberikan perintah kepada kita. Kalau kita dengan sesama saudara, kita harus mengasihi. Bahkan perintahnya juga berkata seperti ini, kasihanilah saudara kamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati dengan cara kita menghormati. Di satu sisi Tuhan sudah memberikan berkat yang ajaib dan luar biasa ya teman-teman. Tetapi satu sisi juga kutuknya sangat menyeramkan.
saat kita menghormati dengan cara yang salah. Nah, mengapa sih kita harus menghormati dengan landasan kasih? Emang kenapa kalau menghormati secara cuma-cuma? Kasih ini tuh sebenarnya adalah kekuatan yang dapat menyatukan kita. Kita tahu kasih itu Tuhan sendiri. Jadi saat kita menghormati dengan kasih, kita itu seperti melakukan ibadah atau mengagungkan Tuhan. Karena kasih itu Tuhan sendiri. Kalau kita lihat dari tokoh Alkitab, ada dua yang aku akan berikan contoh. Berkat saat orang ini menghormati dengan landasan kasih. Yang pertama adalah Samuel kepada Nabi Eli. Kita semua tahu cerita Nabi Eli. Nabi ini memiliki kedua anak, di mana anaknya ini tidak menghormati Tuhan, bermain-main dengan korban persembahan, dan juga menaikkan suatu persembahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat respon Nabi Eli bukannya memarahi, menegur, mendidik, tapi malah membiarkan. Dan akhirnya Tuhan marah. Dan ada seorang Samuel yang dari kecil ditaruh di bait Allah, di bawah dari Nabi Eli, melihat kehidupan anak Nabi Eli dan juga Nabi Eli sendiri. Tetapi respon Samuel tidak pernah menaikkan diri sendiri atau tidak pernah memarahi atau menaruh rendah Nabi Eli dan keluarganya. Bahkan saat Tuhan memberikan firman-Nya kepada Samuel bahwa ada peringatan untuk Nabi Eli dan anak-anaknya dan keturunannya, Samuel tidak berani berkata-kata itu. Dia tetap memberi hormat. Bahkan hormat dan melayaninya Samuel ini tuh layaknya seperti seorang bapa dan pemimpin. Padahal kalau kita lihat Nabi Eli ini sebenarnya layak kok kita tidak beri hormat. Karena berkali-kali Tuhan sudah berikan pesan tetapi tidak diikuti. Bahkan Tuhan berkata gini, kamu lebih menghormati anakmu daripada kamu menghormati aku, Tuhan berkata kepada Nabi Eli. Tapi responnya Samuel selalu memberi hormat dengan kasih. Dan kita lihat berkatnya apa sih yang Samuel dapat? Samuel dipanggil spesial secara personal dengan Tuhan. Di zaman di mana suara audible Tuhan itu tidak pernah ada, tetapi pada zaman itu Tuhan memanggil Samuel dengan suara audible, suara yang terdengar. Itu sesuatu hal panggilan yang sangat spesial yang Tuhan berikan kepada Samuel. Dan Samuel ini menjadi nabi, hakim besar, dan imam yang dihormati banyak orang. 3 jawatan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Israel. Bayangkan hidupnya benar-benar Tuhan bawa tinggi sampai 3 jawatan itu menjadi miliknya. Dan Samuel juga mewarisi lebih banyak dan besar daripada pemimpinnya Nabi Eli. Dalam keimaman, dalam segala hal dia mewarisi sangat besar, dikenal dan dihormati banyak orang. Selanjutnya, dengan cepat, Daud kepada Raja Saul. Daud ini juga melihat kegilaan Raja Saul ya. Waktu itu Daud dipanggil memang untuk memainkan kecapi karena ada roh yang memasuki Saul yang membuat dia tidak tenang. Dan akhirnya dia memainkan kecapi melihat kegilaan Saul yang sampai mau membunuh Daud. Tetapi sekali lagi Daud ini beresponnya dengan baik, tetap mencintai. Dan waktu dia pun dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul, dia tidak pernah berani menjambah jubah yang diurapi. Dia tetap mencintai walaupun dikejar-kejar, dan setiap kali ketemu dengan Saul pun dia memeluk berkata Bapa. Selalu dengan cinta, dan hidupnya berkatnya luar biasa. Daud dipanggil sebagai a man after God's own heart, di mana ia seorang pria yang berkenan di hati Tuhan sendiri. Panggilannya menjadi raja yang besar yang menaklukkan banyak bangsa dan yang dihormati Tuhan dan manusia. Seberapa besar dan luar biasa saat respon Daud menghormati dengan landasan cinta kepada Raja Saul. Dan contoh dari Alkitab ini kita tahu, kalau kita menghormati Tuhan dan manusia dengan landasan kasih, segala berkat yang terbaik, segala warisan, bahkan perkenanan dan kasih Tuhan itu bisa menjadi bagian kita. Oleh karena itu teman-teman, sangatlah penting untuk kita sebagai anak muda mempunyai value yang benar untuk menjadi fondasi hidup kita. Bagaimana kalau kita bisa menjadi kesaksian kalau hidup kita ini tidak menunjukkan value yang benar? Kalau kita nggak pernah menunjukkan hormat kita dengan kasih kepada pemimpin kita, kepada sekeliling kita. Mari kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang menunjukkan hormat kepada Tuhan dan manusia dengan landasan kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.